jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang hubungan. Kira-kira bagaimana yang akan terjadi ke depannya tentang hubunganmu? Ya, nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi ataupun yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja tentang hubungan ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu tentang hubungan. Apa yang terjadi dengan hubungan? Kita lihat. Oke. Aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga dan introspeksi diri. Oke. Kita lihat untuk hubungan kamu. Ada kartu pertama keluar di sini yaitu Six of Swords. Wow, ada penyesalan. Wah, ini ya. Dia menyesal akan apa yang dia lakukan kepadamu dulu. Dia tahu ada pengkhianatan, dia tahu ada penipuan, dia tahu ada manipulasi di sini. Wah, ini bicara tentang penyesalan cinta. Wah, ini penyesalan cinta kenapa nih ya? Penyesalan cintanya kepadamu ya. Dimana dulu mungkin ya ada beberapa yang saya lihat di sini menyanyiakanmu, dia lebih memilih orang lain ya. Tapi ternyata kamu yang terbaik dan dari yang terbaik, mempunyai hati yang sangat peka, mempunyai hati yang sangat tulus, mempunyai hati yang sangat bersih ya. Dimana mungkin kemarin cintamu, ketulusanmu dianggap kebodohan, dianggap pandang sebelah mata, dianggap seolah-olah kamu itu pengganggu, dianggap seolah-olah itu kamu tidak punya apa-apa atau tidak berharga ya. Nah, ini kondisi saat ini mungkin dia sepi, ataupun mungkin ada beberapa yang akhirnya ingin datang kepadamu, tetapi akhirnya kamu menolaknya secara halus dan memberikan batasan untuk dia jangan masuk lagi ke dalam hidupmu, walaupun kamu masih menyayanginya. Kenapa? Karena ada trauma dan luka batin, dan kamu punya batasan untuk dimana, oke, saya memberikan kesempatan kepada kamu saat itu, tetapi kamu malah menginjak-injakku. Ya mungkin sudah diberikan kesempatan beberapa kali, dan akhirnya kamu cut, dan akhirnya dia sadar bahwa dia betul-betul inginkan kamu. Tetapi untuk saat ini ibaratkan saya sudah tidak mau memberikan lagi kesempatan. Kenapa? Karena nanti berulang lagi. Karena mungkin sudah 2-3 kali dimaafkan, dia ulang lagi. Nah, ini jadi orang ini tidak pantas bersamamu menurutmu. Ya. Tetapi memang saya lihat di sini dia betul-betul menyesal ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga orang yang tulus sepertimu. Di mana saat ini dia akhirnya mendapatkan orang yang toksik dalam hubungannya. Dia juga menyesal pernah memanfaatkanmu. Sekarang dia banyak ditipu. Ini ada karma, hukum tabur tuai berlaku. Ya. Di mana dulu dia merasa bahwa kamu selalu membantuku, kamu selalu ada untukku, jadi dia pandang enteng. Sekarang orang-orang malah menjauhinya. Ya.
Dia merasa bahwa cinta yang tulus itu akan ada dari semua orang, sama seperti yang kau berikan kepadaku. Oh, saya bisa dapatkan dari siapapun. Ternyata tidak seperti itu. Cinta yang mereka bawa untuknya itu adalah cinta yang modus seperti dirinya memandang entengmu, di mana menyia-nyiakanmu, dan modusnya adalah di mana ya dari sisi keuangan. Akhirnya apa? Dia kere. Dia banyak dimanfaatkan, yang mana kemarin dia memanfaatkanmu ataupun ditipu. Manipulasi. Ya. Dulu kamu memohon-mohon cinta karena betul-betul kamu menginginkannya. Sekarang dia malah terabaikan. Tidak ada cinta untuknya. Kecuali kalau ada duit. Tapi kan kondisi saat ini dia gak ada duit. Akhirnya apa? Cinta menghilang. Dimana sama seperti waktu bersamamu. Dimana pada saat kamu ada duit, dia bersamamu. Pada saat kamu gak ada duit, dia pergi. Dan akhirnya itu terjadi. Dimana pada saat dia ada duit, orang-orang datang. Membawakan cinta untuknya. Tetapi pada saat nggak ada duit, orang-orang pergi. Dan dia tahu bahwa rasa sakitnya tuh kayak gini toh. Ataupun pengkhianatan. Ya. Dulu dia berselingkuh. Sekarang dia diselingkuhi. Ya, dengan pasangannya yang dia anggap lebih baik dari dirimu. Dulu dia ingin putus-putus, cerai. Akhirnya sekarang dia sudah bercerai juga dengan pasangannya. Ditinggalkan juga oleh pasangannya. Yang mana dia harapkan itu bisa menjadi yang terakhir. Tapi ternyata tidak. Malah dia ditinggalkan. Yang mana kamu kemarin menjaganya. Tapi sekarang dia mendapatkan koneksi dengan orang-orang yang hanya memberikan dia persinggahan. Atau pemanfaatan saja. Nah dari sini dia menyesal kenapa tidak bisa menjagamu. Kenapa tidak bisa merespon orang-orang baik, merespon orang-orang positif untuk tetap tinggal bersamamu. Tetap tinggal bersamanya juga. Ya. Dia ingin datang kembali padamu minta maaf, tapi kamu sudah oke, saya maafkan, tapi kamu jangan dekat-dekat. Dan di situ dia merasa sangat-sangat tersiksa. Dimana kenapa saya membuat orang ini sangat baik, kok saya kasar sekali sama dia, kok saya jahat sekali sama dia. Dia akhirnya men-feedback kembali ke belakang di dirinya, ternyata saya sekejam itu ya. Ataupun mungkin dia merasakan bahwa ternyata sakitnya sakit sekali nih. Dimana dulu saya bikin sakit ini ke kamu. Dan akhirnya sekarang saya merasakan sakit ini. Ternyata begini toh sakitnya. Ya. Jadi dia ternyata akhirnya sadar bahwa ternyata cinta sejati itu ada pada dirimu. Yang dia tidak bisa dapatkan dari orang lain. Dan karmanya saat ini dia tuai. Dia kerja, tapi ujung-ujungnya apes. Dimana dulu kamu yang kerja, dia santai-santai baik. Sekarang dia kerja dapatnya apes. Bahkan ditipu. Dimana dulu dia bersamamu, kamu yang kerja, kamu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Malah tidak dihargai, malah dimaki-maki, malah diinjak-injak. Kamu pergi, akhirnya dia sendiri kerja banting tulang. Capek sendiri. Dimaki-maki pula sama orang lain, diinjak-injak pula sama orang lain, yang mana dia bikin itu kepadamu dulu, dimana dia tidak tahu diri, dan akhirnya sekarang dia merasakan bahwa ternyata sakitnya kayak gini toh. Nah ini ya, orang-orang tidak tahu diri akhirnya sadar, ya, dimana memang saya lihat karma ini mulai ya, di tahun ini tuh mulai start. Jadi jangan kamu takut ya kalau ada orang yang jahat pada kamu. Karena startnya mulai sekarang, ataupun mungkin sudah terjadi. Di mana keuanganmu lebih membaik dari mereka. Kesehatanmu lebih baik dari mereka. Mungkin kamu kemarin terkoneksi dengan orang sakit mental, akhirnya mentalmu juga terserang oleh dia. Ya, berangsur-angsur pulih, dia yang pusing sendiri sekarang. Mencari suplai untuk dirusak lagi. Dan kamu terbebas. Jadi jangan kaget kalau kondisimu kemarin terpuruk dan sekarang lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan menjagamu. Karena semesta sayang kamu. Nah ini ya. Dimana untuk kondisi keuangan lebih baik, kesehatan lebih baik, finansial dan hutang-hutang juga lumayan ya, lunas. Finansialmu ada, dimana kamu ada tabungan. Dia pontang-panting cari pekerjaan. Bahkan aset-asetnya mungkin dijual karena kesombongannya, karena kurang duit dan pemalas.
Yang mana dulu dia harapkan itu semua dari dirimu. Kamu bantu bayar sekolahnya, ada beberapa seperti gitu ya. Bantu bayar aset-asetnya, kalau dia nggak ada duit, kamu bantu. Ya, kamu bantu bayar angsuran, ya. Kamu bantu makannya, kamu bahkan mungkin baju kebutuhan dia sehari-hari pun kamu belikan, kamu bantu, ya. Tapi dia tidak sadar diri bahwa ternyata ketulusanmu yang dianggap kebodohan itu akhirnya sekarang dia sadar bahwa tidak ada orang seperti dirimu yang mana mau membantunya, yang tulus. Pada saat dia sudah jaya, dia pergi dengan yang lain, tidak melihat dari susahmu dulu yang menemaninya dari nol. Dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata keberuntungan itu bukan karena dirinya yang dia sombongkan, saya nih yang kerja keras nih, saya nih. Tapi dari doa-doamu dan energimu. Dimana bisa membantunya sampai naik ke puncak. Tetapi pada saat sampai di puncak dia sombong. Ya. Dan akhirnya saat ini dia terjatuh. Dia mau datang kepadamu, dia merasa malu. Dan egonya juga masih ada. Tapi memang saya lihat di sini sinyal-sinyal darimu tidak memungkinkan. Jadi dia diam. Tetapi sebenarnya dia menyesal berbuat itu pada saat kondisi dia tahu bahwa ternyata kamu sudah jauh lebih baik dari dia. Dan kamu bisa lebih dari dia. Lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi. Dan bahkan punya aset yang mana dulu dia punya dan kamu gak punya. Sekarang kamu punya dan dia gak punya. Terbalik. Contoh, kamu dulu dia punya mobil, kamu bayar angsurannya, bantu gitu kan. Tiba-tiba putus, dia campakkan kamu atau diceraikan. Ya sudah, kamu gak punya apa-apa. Tapi sekarang kamu sudah bisa punya mobil baru. Mobil dulu lamanya sekarang sudah mogok-mogok. Jadul pula. Sekarang kamu punya mobil versi baru, keluaran terbaru. Bagus ya. Kamu dulu yang gendut, mungkin melahirin anak ya, ataupun gak terurus badannya sekarang ya, karena tekanan mental sekarang sudah jauh lebih baik, lebih sehat, lebih seksi, lebih cantik. Pakai mobil pula, ada rumah baru. Rumahnya sekarang sudah jadul, dirawat juga tidak, banyak kotoran ya, namanya juga rumah lama ya. Sekarang kamu udah rumahnya mewah. Ini contoh. Ataupun dari sisi finansial, hidupmu jauh lebih baik, walaupun mungkin kamu hidup bersederhana. Karena ada juga yang hidup bersederhana, di mana ya rumah biasa aja, mobil biasa aja, atau bahkan mungkin pakai motor aja karena mungkin masih sendiri. Tapi tabunganmu banyak. Dia lihat kamu hidupnya pergi jalan-jalan, pergi shopping, pergi liburan, ya hidupmu lebih enak, tidak ada hutang, tabungan ada. Ini ada beberapa seperti gitu yang mana meminimkan pengeluaran tapi ada tabungan. Dimana kamu mau ke salon bisa, perawatan bisa, liburan bisa, makan enak bisa. Sedangkan dia pontang-panting untuk bayar angsuran, dia pontang-panting untuk biaya hidup. Karena kemalasan dia dan kesombongan dia akhirnya semesta ambil. Nah di situ dia tahu bahwa ternyata kamu sungguh luar biasa. Dimana kamu yang bisa mengangkat derajatnya. Dimana ketulusanmu yang dia tidak bisa dapatkan dari orang lain. Ini dia mau datang kembali padamu. Tetapi kamu memberikan batasan. Ibaratkan kamu tuh sudah belajar energi ya. Ada yang saya rasakan di sini energinya sudah belajar tentang pertukaran energi atau bicara lebih mungkin karena dari masalah-masalah itu akhirnya kamu terbangkit secara spiritual. Di sini ada the death, di mana hidupmu dimatikan ya, di mana diberikan kesengsaraan dari semesta untuk kamu bisa tersadarkan, tercerahkan. Akhirnya apa? Hidup baru mulai muncul dari dirimu, pemikiran baru, karakter baru, sifat baru, kecerdasan secara emosional ya. Dan akhirnya apa? Kamu bisa mengontrol emosimu dan bisa memberikan batasan untuk orang-orang itu. Terutama dia yang jahat. Kamu berikan batasan yang sangat-sangat ketat. Dimana saya tidak akan menyia-nyiakan orang yang penuh drama. Saya tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk orang yang penuh drama. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan orang yang memang betul-betul tulus. Karena kamu tahu tentang energi. Dimana saya tidak akan pernah mau menjadi orang miskin karena kamu miskin gitu. Saya berjuang untukmu, ujung-ujungnya saya yang miskin, kamu yang kaya. Karena kamu tahu ada pertukaran di situ. Jadi kamu sekarang oke, saya malas hidup susah. Jadi saya harus mencari link saya harus cari circle saya di mana dengan kondisi orang yang positif. Bukan dengan orang yang toksik, orang yang gibah, orang yang pemalas, orang yang bersungut-sungut, playing victim dan menekan secara mental. Yang mana akhirnya ujung-ujungnya saya sakit ya. Kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Saya kere, saya jelek, saya dihina, saya ditindas, saya diinjak-injak, saya dibully ya. Jadi kamu tahu tempatmu di sini. Di sini tempatku yang baik, oke, saya di sini. Tapi kalau saya di situ dengan kondisi jahat, saya menghindar. Kamu tidak takut
ditinggal siapapun. Kamu berani mengambil keputusan. Kamu berani berjuang untuk dirimu. Dan tidak takut dikatakan jelek, tidak takut dikatakan jahat. Selama kamu tidak pernah berbuat yang negatif terhadap orang, kamu jalani sesuai kata hatimu. Dan di sini dia lihat kamu punya aura up ya, positif. Apalagi keberuntungan selalu ada. Orang berpihak padamu. Yang dulu mungkin orang dia menghasut orang supaya ikut membencimu. Akhirnya orang yang membencimu itu akhirnya sadar bahwa ternyata mereka dimanipulasi. Dan akhirnya mereka trouble sendiri. Mereka yang berkonflik sendiri tanpa ada campur tanganmu. Dimana di situ kamu tahu bahwa wah ternyata semesta sayang aku. Dia yang memberikan jalan dan membuka topengnya dengan masalah-masalah ini. Dan saya pun tidak perlu ikut campur untuk menjatuhkan dia. Dia sudah jatuh sendiri lewat bantuan semesta. Dimana kamu mengizinkan jalur langit untuk membalasnya. Jadi kamu tidak perlu pontang-panting, menghasut siapapun ataupun kamu fokus kepada dirimu. Dan akhirnya apa? Terjawab sudah. Yang kebenaran itu selalu datang di saat dan di waktu yang tepat. Dan kondisi saat ini akhirnya dia menyesal telah menyanyiakanmu. Karena apa? Dia lihat kamu sudah jauh lebih baik, terutama yang tadi sudah lebih sehat dan lebih kaya. Dan itu adalah pembalasan elegan dari dirimu, di mana dia tersiksa karena dia tidak lebih dari dirimu, di mana dia tersiksa karena melihatmu bahagia, di mana dia tersiksa saat ini karena melihat kamu kaya, sukses, dan dirinya mungkin sudah sakit, dililit hutang, ditinggalkan orang, ya, ditipu orang juga, dan bahkan sekarang merana, ya, merana, ditinggalkan, tidak ada duit, sakit-sakitan pula. Dan ini dia tahu bahwa ini karmanya, di mana telah menyakiti orang baik sepertimu, ya. Jadi itu yang saya lihat untuk koneksi dia, di mana ada penyesalan atas perbuatannya di masa lalu tentangmu, ya. Dan ya apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur, dia hanya bisa meratapi nasibnya, ya, dimana mungkin dia berpikir bahwa suatu saat nanti saya kembali padamu, kamu masih mau menerimaku. Ternyata tidak, kamu berikan batasan, kamu harus menjadi pribadi yang baru. Dan dari situlah hidup kamu diangkat oleh semesta, ya, dinaikkan oleh semesta. Kenapa? Karena kamu dari tadi, ya, di sini kamu mempunyai pola pikir yang baru, jiwa yang baru, ya, dengan kehidupan yang baru, di mana kamu lebih ikhlas, lebih tulus, ya, dan belajar dari masa lalu, di mana tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kamu tahu dirimu berharga, di mana kamu tahu dirimu itu pantas untuk dicintai. Dan ya, yang terjadi adalah dirinya yang merana saat ini. Dia malu, ya, atas perbuatannya, dan bahkan keluarganya pun malu atas perbuatan dia. Kalau seandainya mungkin kamu sudah berpasangan, ya, keluarganya tahu siapa yang salah sebenarnya. Di mana dulu mungkin dia menghasut keluarga supaya ikut membencimu, tetapi ternyata mereka tahu bahwa siapa yang salah dan siapa yang benar saat ini. Akhirnya apa? Dia tidak memiliki apapun, baik hubungannya rusak, dari sisi karirnya rusak juga, ya, banyak barang-barang yang dia sombongkan dulu akhirnya dilelang atau dijual atau rusak dengan sendirinya, nggak punya uang dan sakit-sakitan. Nah, itu karma yang dia rasakan saat ini, di mana dia sadar bahwa ternyata semesta berpihak padamu, ya. Oke, semoga resonate untukmu. Dan untuk lebih jelasnya untuk saat ini, dari koneksi inisial dan zodiaknya, dirinya yang terkoneksi denganmu, di mana dia sangat menyesal atas perbuatannya di masa lalu kepadamu. Dari inisial dan zodiaknya. Oke, kita lihat untuk inisial dulu di sini. Di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf X, E, S, D, Z, G, U, V, A, H, C, Y, R, O, T, F, M, B, I, dan K. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat, di mana kamu terkoneksi dengan bintang Taurus, ada Gemini, Scorpio, Libra, Cancer, Pisces, Capricorn,
Sagittarius, dan Aries. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Bye-bye.